Bek asal Denmark, Patrick Dorgu mengungkapkan dirinya memilih pinangan Manchester United karena ia tertarik dengan rencana yang dipaparkan Ruben Amorim kepada dirinya sendiri. Dorgu akhirnya resmi pindah dari Leicester ke Manchester United. Setan Merah mengumumkan kedatangannya di Old Trafford pada Minggu 2 Februari 2025. Dorgu dibeli dengan bandrol 30 juta euro. Nominalnya bisa bertambah karena ada add-ons yang ditambahkan ke dalam klausul pembeliannya. Dorgu dikontrak sampai 2030 mendatang. Ada opsi untuk memperpanjang masa kerjanya selama setahun di Old Trafford. Sementara itu, Aston Villa resmi mengumumkan kedatangan Marcus Rashford dari sesama klub Liga Inggris Manchester United dengan status pinjaman hingga sisa musim 2024-2025. Meski rincian kesepakatan tidak diungkapkan, laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Villa memasukkan klausul opsi mempermainkan Rashford dengan bandrol 40 juta pound sterling di penghujung masa pinjaman. Romano juga mengklaim bahwa Villa akan membayar 70% gaji penyerang Inggris tersebut. Aston Villa menjadi pilihan yang menarik bagi Rashford, terutama karena klub yang bermarkas di Villa Park tersebut mampu menawarkan dua hal penting baginya. Tawaran menarik Aston Villa itu berupa gaji yang tetap tinggi dan kesempatan bermain di Liga Champions di paruh kedua musim ini. Dengan kepindahan ini, Rashford berharap dapat menghidupkan kembali karirnya setelah mengalami musim yang sulit bersama Setan Merah. Manchester United juga resmi mendatangkan Aiden Heaven dari Arsenal dengan kontrak jangka panjang. Bek tengah berusia 18 tahun itu bergabung setelah melalui proses negosiasi yang berlangsung cukup cepat dengan klub bergerak sigap untuk mencapai kesepakatan dengan pemain jebolan Akademi Hell End tersebut. Heaven menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun yang akan mengikatnya di Old Trafford hingga musim panas 2029. Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup opsi perpanjangan selama 1 tahun tambahan. Berbeda dengan kebanyakan pemain muda yang biasanya lebih dulu berkembang di tim junior, Evan langsung dimasukkan ke skuad utama asuhan Ruben Amorim dan berpeluang menjalani debut dalam waktu dekat. Pelatih Manchester United Ruben Amorim sangat kecewa dengan kekalahan 0-2 yang diraih timnya saat menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-24 di Stadion Old Trafford. Hasil ini sangat buruk, ujarnya kepada Sky Sport. Amorim, hasil itu mengecewakan bagi supporter. Meski demikian, ia mencatat bahwa performa tim sedikit lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya, terutama dalam mengontrol transisi lawan. Sepak bola bisa berubah dalam momen-momen tertentu. Saya akan mempersiapkan pertandingan berikutnya dan terus maju, kata dia. Manchester United gagal mencetak gol untuk ke-18 kalinya di babak pertama musim ini. Statistik yang mencerminkan masalah serius dalam produktivitas tim. Selain itu, ini adalah kekalahan ke-7 MU dari 13 laga kandang di Liga Premier musim ini. Rekor terburuk mereka sejak musim 1893-94. Amorim menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk panik di hari-hari terakhir bursa transfer Januari. Kami berusaha keras untuk memperbaiki tim tanpa mengulangi kesalahan transfer masa lalu, katanya. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah membangun momentum kemenangan meskipun tim menghadapi banyak kendala. Kami butuh perbaikan kecil, mencoba memenangkan poin demi poin, ujar Amorim. Selain hasil buruk, MU juga harus kehilangan Lisandro Martinez yang mengalami cedera lutut serius di babak kedua. Pemain asal Argentina itu harus ditandu keluar lapangan, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi tim musim ini. Sementara itu, saga masa depan Marcus Rashford akhirnya selesai. Manchester United resmi mengumumkan meminjamkan Rashford ke Aston Villa sampai akhir musim 2024-2025. Pemain internasional Inggris itu direkrut Aston Villa untuk menggantikan John Duran yang memilih hijrah ke Arab Saudi dengan bergabung Al Nassr. Sky Sport melaporkan, The Villains akan menanggung paling tidak 75% gaji Rashford, dan tanggung gaji tersebut memungkinkan bertambah sampai 90% bergantung pada penampilan Rashford dan tim barunya. Disebutkan pula, kesepakatan peminjaman ini memuat opsi pembelian permanen. Namun jika Aston Villa memilih tidak mengambil opsi tersebut, maka Rashford akan kembali ke Old Trafford di musim panas nanti. Legenda Manchester United Rio Ferdinand buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai sosok Victor Osimhen bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serang mereka. Manchester United kembali jadi sorotan di musim 2024-2025 ini.
Hal ini dikarenakan Setan Merah masih kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Salah satu penyebabnya karena produktivitas gol mereka tergolong rendah. Kedua striker mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, sangat kesulitan mencetak gol sejauh ini. Situasi ini membuat muncul wacana Setan Merah akan mendatangkan striker baru. Rio Ferdinand menilai Victor Osimhen bisa jadi solusi untuk Setan Merah. Menurut Ferdinand, striker yang kini membela Galatasaray itu adalah sosok yang sudah teruji. Ia punya ketajaman di atas rata-rata dan ia sudah membuktikan itu selama bertahun-tahun. Jadi ia bisa memberikan dampak positif bagi lini serang Setan Merah. Dia adalah penyerang yang mampu mengakhiri musim dengan banyak gol. Dia sosok yang berpengalaman dan ia sudah membuktikan dirinya di level top. Pungkasnya, menurut rumor yang beredar, ada kans bagi Manchester United untuk mendapatkan Osimhen. Napoli selaku pemilik sang striker siap menarik pulang sang striker dari Galatasaray dan menukarkannya dengan Alessandro Garnacho. Sementara itu, paksa trending di X, Paul Pogba berisyarat kembali ke Manchester United lewat sejumlah unggahan di media sosial pribadinya. Pada Senin 27/1 Januari, waktu setempat, Pogba secara mengejutkan mengunggah kartun bergambar dirinya dan Amad Diallo berdiri bersama mengenakan jersey MU via Instastory. Dalam gambar tersebut, Pogba mengenakan nomor 6 yang pernah dipakai pada masa bakti keduanya bersama tim Setan Merah. Selain itu, Pogba juga mengunggah pose sedang memandang Miami dari atas gedung pencakar langit sambil menulis keterangan. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang kerap menguak transfer pemain, pun ikut memanas-manasi rumor Pogba kembali ke MU. Ia membagikan ulang postingan Pogba di media sosial. Markas kebanggaan MU itu di Old Trafford dibangun pada 1910 dan terakhir direnovasi secara signifikan pada tahun 2006. Namun sejak itu pula banyak temuan bermasalah. Ada saja masalah-masalah yang muncul di Old Trafford. Beberapa waktu lalu, kebocoran besar terjadi saat hujan deras ketika MU bertanding dan menjadi olok-olok di media sosial. Terbaru, saat Ruben Amorim sedang memberikan keterangan pers seusai kekalahan 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu, rembesan air keluar dari plafon di salah satu sudut Old Trafford. Kini, manajemen langsung memetakan masalah-masalah yang ada di Old Trafford, termasuk temuan sarang tikus yang membuat kebersihan makanan di stadion tersebut dipertanyakan. Dan juga media Inggris Daily Mail mengabarkan bahwa ada serangan tikus di kantor Old Trafford dan kios makanan yang disajikan untuk fans. Meski begitu, pihak klub menyebut dua tempat tersebut bukanlah area di mana makanan dipersiapkan. MU kini bermitra dengan tim pengendalian hama dan Dewan Trafford untuk mengatasi masalah ini. Diyakini, keberadaan sarang tikus muncul karena lokasi Old Trafford yang terletak di antara kali atau kanal dan jalur kereta. Tim pengendali hama juga secara rutin melakukan kunjungan selama 4-5 kali dalam seminggu. Namun kabar ini membuat rating kebersihan makanan di Old Trafford turun dari sedianya 4/5 menjadi 2/5. Rencana Manchester United untuk membangun kembali markas mereka di Old Trafford telah didorong setelah pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap rencana klub tersebut. Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel, mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek tersebut. Sementara Manchester United akan bertanggung jawab untuk membiayai stadion, dukungan pemerintah membantu klub mengejar peluang pembangunan yang lebih luas di area sekitarnya. CEO Manchester United Omar menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek tersebut.